Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'du. Alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Nahmu fi Tilawatil Qur'anil Karim karya Syekh Mustamil Al-Azhari hafizahullah ta'ala. Kita akan melanjutkan apa yang telah kita bahas di pertemuan kemarin, yaitu tentang ikhtilas. Kemarin beliau menyebutkan bahwasanya ikhtilas itu ada dua macam. Ada ikhtilas yang berarti dia itu adalah kesalahan. Yang kedua, ada yang berarti ikhtilas itu riwayah. Artinya ikhtilasnya diperbolehkan karena ada riwayatnya. Seperti misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "In tubdus shadaqati fani'immahi." Di sini untuk Imam Qalun, Imam Abu Amr dan Imam Syu'bah boleh dibaca dengan ikhtilas. Fani'immahi. Nah, maka itu adalah ikhtilas yang diperbolehkan. Nah, sedangkan yang ingin kita ya, jelaskan, walladzi nunabbihu alaihi wal awal, ya. Yang kita wanti-wanti, yang kita peringatkan itu adalah yang pertama, yaitu ikhtilas yang dia itu adalah lahan. Fa innahu alladzi yuaddi ila fasadil lafzi. Karena itu adalah yang menjadikan, yang membuat ya, lafaznya itu menjadi rusak. Wa kadzalika fasadul ma'na ghaliban. Dan biasanya itu juga merusak maknanya juga. Jadi lafaznya rusak dan terkadang maknanya pun juga rusak. Ghaliban biasanya. Kebanyakan. Wa sababuhu adamu itmamil harakat. Sebabnya adalah karena tidak menyempurnakan harakat. Wa yantuju anhu damj. Ya, sehingga menyebabkan ad-damju. Ad-damju itu adalah menggabungkan huruf demi huruf gitu ya. Memasukkan satu huruf kepada huruf yang lainnya. Alladzi tambal kalamu anhu qabl, yang telah kita jelaskan sebelumnya. Wa kadzalika al-faslu fi kalimatil wahidah. Begitu juga ketika kita memisahkan yang harusnya dia itu satu kata, malah kita pisahkan menjadi dua kata gitu. Kama fil atina, sebagaimana contoh berikut ini. Kalimah ta'wilah, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah." Haitsu ma'naha min at-ta'wil, di mana maknanya adalah ya takwil. Fatu'addi bi tariqatin takunu minal iwa. Sehingga di sini kita malah mengucapkannya itu seakan-akan dua kata. Harusnya takwilah, ya, takwilah, bukan takwi kemudian lah, gitu. Bukan takwilah. Jadi seakan-akan kalau seperti itu dua kata. Yang tadi yang maknanya berasal dari kata takwil. Sekarang maknanya berubah menjadi minal iwa. Iwa itu adalah tempat berlindung. Ba'da, setelah apa? Faslil kalimah. Setelah kita memisahkan dua kata tadi. Ya. Wan nutqu biha ka'anha kalimatain. Dan mengucapkannya seakan-akan dua kata. Ta'wi, kemudian lah. Ya seakan-akan kita bacanya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Misalnya. Harusnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Jadi dia harusnya satu kata, bukan dua kata. Kemudian kata a'malakum, haitsu waqa'at, dimanapun kita menemukannya, fal ma'na minal a'mal, maknanya sebagaimana telah kita ketahui berasal dari kata apa? A'mal. Apa? Amalan-amalan. Fatu'addi bi tariqatin takunu minal amal. Sehingga kita malah mengucapkannya, membacanya seakan-akan dia menjadi kata amal.
artinya buta gitu ya. Bisa babi faslil kalimah. Nah, disebabkan karena kita memisahkan katanya. Jadi dibaca seakan-akan a'malakum. Jadi dipisah. Harusnya a'malakum, a'malakum. Bukan a'malakum. Jadi bukan dipisah. Maka maknanya tadi berubah menjadi amal, ya buta. Kemudian kalimat kafa, wa kafa, haitsu waqa'at, dimanapun kita menemukannya, fal ma'na minal kifayah. Nah, maknanya dia apa berasal dari artinya kifayah, cukup. Fatu'addi bi tariqatin takuna minal waqfi, hakadha wa kafa. Ya. Nah, sehingga maknanya ya berubah menjadi wafa. Ya. Apa itu wakafa itu? Wa tuqalu liman yabqi. Dikatakan untuk orang-orang yang sedang bersedih. Wakafa dam'uka. Artinya air air matanya itu mengalir gitu ya. Ai sala. Itu apa mengalir? Sala yasil, mengalir. Jadi di sini harusnya wakafa gitu ya. Bukan wakafa, wakafa gitu. Wa kemudian kafa cukup. Bukan wakafa. Ya. Jadi jangan kita gabungkan ya. Nah, kalau di sini gitu ya. Tapi harus harus dipisahkan. Wa kemudian kafa. Gitu. Kalau tadi kan harus kita ini ya, harus kita satukan nih. Kalau ini malah harus harus kita pisah. Jadi jangan sampai dibaca wa-nya ini nyambung dengan kafa. Jangan wa kafa ya. Wa kafa bukan, tapi wa kafa gitu. Wa kafa billahi wakila misalnya gitu ya. Kemudian selanjutnya kalimah wa madha sama juga. Bukan wa madha tapi wa madha, wa madha. Jangan menggabungkan waw dengan madhanya. Ma'na hamnal mudhi fatuaddi bi tariqatin hakadha. Nah, wa madha tadi kan wa-nya itu dia bagian dari kata madha. Ya. Minal wamil wa huwa dhau'ul dha'il allazi yasṭu'u faj'atan. Dia berasal dari kata wamil. Ya. Wamil itu adalah فلا تكونن ظهيرا. wamil dia artinya apa? Dhau'u dha'il ya. Cahaya yang kecil yang sedikit. Alladzi yastumu fajatan yang muncul tiba-tiba. Awil lam'an wal bariq faswabu faslul wawi an fi'lina. Adapun lam'an, apa lam'an itu artinya mengkilap gitu ya, mengkilap. Wal bariq juga sama, mengkilap. Falsawabu yang benar adalah apa? Faslul wawi anil fi'li. Kita harus memisahkan waw dengan fi'ilnya. Wa sama madho. Wa madho bukan wa madho, wa madho. Tapi wa madho, wa madho, wa sendiri, madho lewat artinya gitu kan. Ya. Wa madho masalul awwalin. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah, kemudian asa juga ya. Wa asa bukan wa asa. Entah. Kemudian selanjutnya wa asa fala tadmaju al waw fi asa. Jangan kita gabungkan, kita masukkan waw pada asa. Ya, wala takhtalis fathatul ain. Jangan jangan apa? Jangan ikhtilas pada fathahnya gitu ya. Pada fathah ain pada fathahnya gitu. Jangan sampai kita membaca ikhtilas di ain yang berharakat fathah. Hatta la takuna minal was. Ya. Jangan sampai dia itu apa namanya? Berubah menjadi al-wa'su. Jadi harusnya dibacanya wa'asa bukan wa'asa gitu. Jadi al-wa'su itu artinya apa namanya? Binatang gitu ya. Rusak gitu. Harusnya wa'asa dan semoga gitu. Wa'asa bukan wa'asa seperti itu. Kemudian kalimat faqasat. Nah, ini juga banyak. Faqasat qulubuhum. Faqasat bukan faqasat, faqasat. Nah, gitu.
Jadi jangan jangan dibaca fa-nya itu dia apa? Fa-nya itu dia gabung gitu ya dengan kata qasad gitu. Harusnya fadala alaihimul amadu faqasat qulubuhum kan faqasat tapi faqasat. Jadi harus dipisahkan. Wahia makna hamil qiswah ya apa keras gitu kan. Hatinya keras. Wahia syiddatu wal ghillah was salabah. Jadi artinya adalah keras, kuat, susah gitu. Artinya fatuaddi bi tariqatin takuna minal faqs. Nah, sehingga kalau misalnya kita menggabungkan fa di sini dengan qasad ini, maka nanti maknanya berubah menjadi al-faqsu. Itu apa? Kasrul bayt, memecahkan telur. Nah, jadi kalau misalnya kita baca faqasat itu artinya kita memecahkan telur. Harusnya faqasat fa sendiri, qasad sendiri gitu. Fayuqalu faqasat ta'iru bi baydatahu kasaraha wa akhrajal farqa minha. Jadi artinya apa? Ketika ta'ir burung itu apa? Memecahkan telurnya. Burung itu memecahkan telurnya. Kasaraha wa akhrajal farqa minha. Kemudian dia apa? Memecahkannya, kemudian mengeluarkan anak apa? Farq ya. Ayam gitu. Ayam dari dalam telur tersebut. Kalau misalnya kita menggabungkan fa dengan kosat, maka maknanya adalah memecahkan telur. Tapi yang benar adalah kita harus misahkan antara fa dengan kosat. Fa kosat, bukan fa kosat. Kemudian selanjutnya kanatas nataina. Haitsu makna tasnia. Di sini karena alif ya. Kanata alif sukun berarti kan. Ketemu sama is ya, ketemu sama sa sukun juga, maka di sini dia iltiqa sakinain. Cara takhallus min iltiqa'i sakinainnya adalah dengan cara dihilangkan sukun pertamanya. Ya, kanata gitu kan jadinya. Nah, maka kalau misalnya kita membacanya apa? Haitsu makna tasniyah. Dia maknanya harusnya adalah tasniyah. Kanatas natain fatuaddi bi tariqatin tuhimu anha mufrada. Tapi kita malah mengucapkannya dengan cara seakan-akan gitu ya, dia itu mufrad satu. Ya. Tadi dengan apa? Dengan cara kita tidak menabarkannya. Harusnya kita menaburkan, artinya kita menekan suaranya. Kanatas natain kanata kanatas natain. Nah, wasawabu itmamu fathin nun wa ta. Kita menyempurnakan harokat fathah pada nun dan juga taknya. Kanatas hatta yatahaqqaqa makna tasnya. Sampai dia nanti bisa mewujudkan ya terwujud makna tasnya tadi dua orang. Ya. Makanya di sini kita harus menabarkannya. Kanatas natain. Kemudian selanjutnya nah lama'a ya. Lama'a lama'a. Di sini kalau misalnya kita baca lama'a nah, itu artinya lama ya. Lam'an wa huwal bariq. Haitsu ma'naha minal ma'iyah. Ya. La maka ya. La itu sungguhnya gitu ya. Lam taukid kemudian ma'a dengan gitu kan. Ma'iyah. Fatakhtalisu harakatul mim. Dia malah apa namanya? Fatakhtalisu harakatul mim. Sehingga harokat mimnya itu dia malah ikhtilas. Artinya apa tadi? Wa tadmajul lam fil harf. Dia menggabungkan lam dengan ma'anya tadi. Fayatahawwal harfi ilal fi'il. Sehingga makna apa hurufnya itu berubah menjadi fi'il. Dari apa? Lam'an. Wa huwal barik tadi. Lama itu artinya mengkilap. Lama ayal ma'u artinya mengkilap. Nah, maka di sini kita harusnya membacanya apa? Lama al muhsinin. Gitu. Dia harus dibaca lama gitu. Wa inna allaha lama'al muhsinin. Jangan dibaca lama'a lama'a. Ya. Kemudian selanjutnya ya wasawab adalah apa? Faslul lami anil harfi.
kita harus memisahkan lam dengan hurufnya. Apa hurufnya? Ma'a. Gitu. Wa itmamu harakatil mim, dan menyempurnakan harakat mimnya. Ya. La ma'a, bukan la ma'a. Wa innallaha la ma'al muhsinin. Kemudian selanjutnya faqad. Fahiya harfun tahqiq. Dia adalah harf untuk mentahqiqkan, untuk meyakinkan. Faqad, sungguh. Fa idza ikhtalasal qari'u fathatal qaf. Kalau misalnya seorang qari ikhtilas, dia tidak menyempurnakan porsi harokat fathah pada qaf, wa admajal fa'u li harfit tahqiq. Kemudian apa namanya? Ataupun wa admajal fa'a gitu ya. Dia memasukkan fa, dia memasukkan fa li harfit tahqiq pada huruf tahqiqnya gitu. Qad itu. Faqad hawwala al-ma'na ila al-fuqdan. Maka maknanya berubah menjadi apa? Fuqdan, artinya kehilangan. Fayuqalu faqadal kitab, artinya apa? Aidha amin, kehilangan, hilang darinya. Harusnya faqad, bukan faqad, faqad. Tapi fa sendiri, qad sendiri. Faqad, faqad. Jadi harus kita pisahkan antara fa dengan qadnya. Sama juga dengan waqad. Ya. Bukan fa fi harfi tahqiq kadzalik, ya begitu juga pada huruf tahqiq tadi. Fa idza ikhtasal qari'u fathatal qaf wa admajal fa'a li harfi tahqiq qad faqada ja'alaha fi'lan min waqadan nar. Kalau tadi faqada artinya kehilangan ya. Kalau waqada, wa itu kalau misalnya kita menggabungkan wa dengan qada di sini gitu ya. Dengan qada di sini, maka maknanya bisa berubah menjadi waqadan nar. Dia menyalakan, menyalakan api. Waqadan wuqudan ai ash'alaha wa auqadah. Jadi harus dipisah. Harusnya waqad, bukan waqad, waqad, waqad. Tapi waqad, wa sendiri, qad sendiri. Kemudian kata hadiril masjidil haram. Fal uslubu huna jama'. Di sini dia jama'. Kenapa? Karena di sini harusnya hadirin al masjidil haram. Artinya dia mudhaf. Nah, karena dia itu mudhaf, diidhafahkan, maka dia dihilangkan bunyinya. Hadiri. Hadiril masjidil haram. Fayajibu an tuaddi bima'na. Maka kita wajib mengucapkannya sesuai dengan maknanya. Wadzalika bi'itmami kasri dhadi warra, yaitu dengan cara menyempurnakan ya, dhad yang kasrah dan juga ra-nya. Hadiril, hadiril masjidil haram, bukan hadiril masjid. Wa ta'kid alaihima, dan juga mengakidkannya. Walaysa bi tariqatin tuhimu anha mufrada. Yes, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaranya jelas nggak? Nah, sekarang jelas, Ustaz. Tadi putus. Oh, tidak putus ya. Iya, sinyalnya. Tamam. Kemudian tadi sama mana? Tadi hadiril. Maka di sini kita menggunakan uslubnya itu jamak. Bukan kita menggunakannya uslubnya apa? Tuhimu anha mufrada. Ya, menggunakan cara yang seakan-akan dia itu menjadi mufrad. Hadiri, satu orang. Harusnya hadiri, hadiril masjidil haram. Begitu juga contohnya seperti inna mursilun naqah. Inna mursilun naqah. Mursilun naqah. Bukan mursilun naqah. Jadi tadi dia dibaca itu, diucapkannya itu seakan-akan, bukan seakan-akan. Dibacanya itu, uslubnya itu jamak. Mursilu artinya mursiluna an-naqah. Cuma karena dia diidhafahkan, maka dihilangkan nunnya.
Mursilun naqah, bukan mursilun naqah. Tapi ada seakan-akan ada wa-nya. Mursilun naqah. Kemudian kalimah Rabbana innaka jami'un nas. Makna hal lil ifrad. Kalau di sini maknanya mufrad. Innaka jami'un nas. Ya. Antu adi bi uslubihi la bi uslubi yuhimu annaha jama'. Ini kebalikannya. Kalau tadi itu dia harusnya jama', jangan dibaca mufrad. Kalau ini harusnya mufrad, jangan dibaca jama'. Hakada jami'un. Bitakidi ala kasril mim fi shaut. Dengan cara menguatkan gitu. Menguatkan kasrah mim pada suaranya. Wa hadhil asya' la tatabayyanu illa bil musyafati min ahli al. Semua hal seperti ini tidak akan jelas, tidak akan terbayang mungkin kecuali kalau misalnya kita musyafahah, kita talaki langsung face to face, ya, bertemu dengan ahli itqan, orang yang mutqin. Nah, jadi uh, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih. Jangan Rabbana innaka jami'un. Kalau itu seperti artinya dia jamak. Tapi jami'un nasi liyaumil la raiba fih. Kemudian kata watrukil bahra rahwa haitsu ma'naha tadzkir. Watruki al-bahra ar-rahwa. Di sini maknanya apa? Tadzkir muzakkar. Ki di sini bukan bukan apa? Bukan untuk perempuan, tapi dia di sini karena sukun ya, watruk itu sukun, kemudian ketemu sama alif lam, ya, lam sukun itu. Nah, maka ditakhallus min iltiqai sakinain dengan cara diberikan harokat kasrah pada sukun pertamanya. Jadinya dibacanya watruki, ya kan? Ya. Kayak misalnya qulil hamdulillah, ya kan? Aslinya qul alhamdulillah. Tapi dia karena iltiqai sakinain jadinya qulil hamdulillah. Sama ini juga. Jadi kaf di sini bukan untuk perempuan, bukan ki kamu gitu ya. Tapi untuk laki-laki. Watrukil bahra rahwa haitsu ma'naha tadzkir fayu'akkidul qari'u bi sautihi ala kasril kaf. Maka apa? Seorang qari itu dia harus meyakinkan, menguatkan suaranya pada kaf yang berharokat kasrah. Watrukil bahra rahwa fatakhruju ka'annaha tuhimu ta'nisan. Jangan sampai apa? Jangan sampai dia itu maknanya menjadi taknis. Kinya kembali perempuan gitu pada kamu. Kamu perempuan kan gitu. Watrukil bahra rahwa gitu. Kemudian selanjutnya wabasyiril mu'minin. Haitsu ma'naha tadzkir aidan. Wabasyir kan aslinya dia wabasyir kemudian al-mu'minin. Nah, karena dia iltiqa sakinain dan takhallus min iltiqa sakinainnya dengan cara diberikan harakat kasrah. Wabasyiri aslinya wabasyir. Fayu'aqidul qari'u bi sautihi ala kasril ra. Maka di sini seorang qari itu menguatkan suaranya pada huruf ra yang kasrah. Wabasyiril wa yu'addiha bi ada'in ka'annaha muannas. Jadi seakan-akan dia itu menjadi muannas katanya. Artinya ada iya-nya gitu ya. Fatakhruju ka'annaha tuhimu ta'nisan. Sehingga keluar suaranya itu keluar seakan-akan dia menjadi taknis tadi. Wabasyiril, itu biasa aja. Wabasyiril mu'minin, wabasyiril mu'minin. Kata juga watrukil bahra rahwa gitu. Jangan watrukil bah. Ya. Kemudian nah selanjutnya afala awala. Jangan sampai dibaca afala, afala, awala, tapi afala, awala. Kita harus memisahkan antara hamzah dengan fala. Ya. Hamzah dengan wala. Karena itu hamzahnya hamzah istifham kan. Wahai itu waqa'at. Dimanapun kita menemukannya. Hiya istifham. Ya. A. Hamzah istifham. Ya, istifhamiyah. Apakah? Fa harfun zaid. Tambahan. La harfun nafi. Apa? Tidak gitu. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir?
awala ya'lamun, apakah kalian tidak mengetahui? Fatu fatuaddi bi tariqatin tuhimu annaha minal aful, sehingga kamu mengucapkannya seakan-akan dia itu maknanya adalah apa? Aful. Ya. Hakadha afala ay ghaba. Afala apa? Hilang gitu. Wasawab, nah, yang benar adalah cara mengucapkannya itu apa? Faslu hamzatil istifham. Kita harus memisahkan hamzah istifham di sini, hamzah a dengan falanya atau dengan walanya. Ya. Ma'itlamih jami'il harakat. Begitu juga dengan menyempurnakan semua harakatnya. La siyama harakatil fa. Khususnya harakat fa. Afala, awala, bukan afala, awala. Seperti itu. Tapi afala ta'qilun, awala ya'lamun. Wa ma tamma dzikruhu min namadzijil ikhtilas wa luhunil ada ala sabilil mithali lal hasr. Ya, dan apa yang telah disebutkan tadi dari contoh-contoh ya, ikhtilas dan juga lahnul ada pengucapan itu hanya sabilil misal, itu hanya sekedar contoh. Lal hasr, bukan hanya apa? Bukan untuk membatasi. Artinya masih banyak contoh yang lain. Wahia syibhu mahsuratin fi muallafin mumah mutamahhidin laha. Nah, jadi dia itu ya pembahasan tentang lahan apa tentang ikhlas ini itu ada pada muallaf ya, karangan. Karangan siapa? Li Syekhul Habib. Nah, karangannya beliau. Jadi Syekh Hamdi Sa'ad hafizahullah taala, beliau punya kitab namanya Kashful Khafa. Kashful Khafa an ikhtilasatil lati yaqa'u fiha ba'dul qurra. Jadi nama kitabnya adalah Kashful Khafa an ikhtilasatil lati yaqa'u fiha ba'dul qurra. Nah, dan dulu alhamdulillah Anda pernah belajar kitab ini ya, dari salah satu masyayikh, Syekh namanya Syekh Abdul Syakur hafizahullah taala, beliau talaki langsung kepada Syekh Hamdi. Nanti anak-anak coba apa namanya tunjukkan ataupun share gitu ya kitabnya di grup. Gitu. Jadi di situ di kitab Kasful Khafa itu beliau menyebutkan banyak sekali kata-kata yang biasanya terjadi ikhtilas di situ oleh para pembaca Al-Quran. Baik ikhtilasnya itu yang merubah makna atau ikhtilasnya itu yang tidak merubah makna. Tadi contohnya ikhtilas yang merubah makna kayak faqasat kan gitu. Kemudian tadi ikhtilas yang tidak merubah makna misalnya apa tadi? Eh ya pokoknya kayak itu apa namanya? Di situ beliau menyebutkan ikhtilas yang seperti itu ya. Artinya ikhtilas yang merubah makna dan ikhtilas yang tidak merubah makna. Wa huwa awwalu kitab yuktabu fi hadzal lahdil adai. Ini adalah kitab pertama yang ditulis membahas tentang lahdul ada. Ya, yang membahas tentang kesalahan dalam pengucapan. Karya Syekh Hamdi Sa'ad hafizahullah taala. Wala yakfika fi ta'arufi an ikhtilasati qiraatul kitab. Dan gak cukup kalau misalnya kamu mengetahui atau mempelajari ikhtilasat itu dari apa? Cuma membaca buku gitu. Artinya kita baca buku Kasful Khafa, kemudian kita nggak telaki, nggak bisa kayak gitu. Artinya, bal labudda laka an tushafaha ahlal qiraah. Tapi kamu harus belajar juga langsung talaki langsung kepada ulama ahlinya. Al-arifina bidaqaiqiha wa khafayah, yang mengetahui apa? Daqaiqnya ya. Hukum-hukum yang detailnya dan juga khafayah dan juga hal-hal yang tersembunyinya. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah pembahasan tentang lahnul ada. Di antaranya yang pertama adalah ikhtilas. Dan banyak sekali artinya para qurra, mungkin beberapa muallim juga mereka juga banyak yang nggak paham tentang ikhtilas ini. Padahal tadi ikhtilas ini bisa merubah makna. Kalau misalnya dia tahu ikhtilas ini bisa merubah makna, maka penting bagi seorang guru Al-Quran untuk mengetahui tentang ikhtilas-ikhtilas ini. Gitu ya. Kemudian
Selanjutnya ada mudhabati adail ahkami tajwidiyah. Tidak apa? Tidak menyempurnakan. Di antara lahnul ada itu adalah tidak menyempurnakan pengucapan hukum-hukum tajwid. Kaimalati qalqalati nahwal harakah. Seperti mengucapkan qalqalah seperti harokat, condong kepada harokat. Watab misalnya apa? Laqada, ya, laqada kan. Walaupun para ulama juga ikhtilaf gitu ya. Suara qalqalah itu kemana sih condongnya? Kalau kata Syekh Samanudi dalam matan Samanudiyah ataupun La'ilul Bayan kalau nggak salah. Nah, tentang dua matan itu ya, bahwasanya qalqalah itu lebih condong ke fathah gitu. Tapi kalau kata Dr. Aiman, qalqalah itu nggak condong ke fathah, nggak condong ke dhammah, nggak condong ke kasrah. Tapi dia punya suara sendiri kan. Laqada, bukan laqada. Karena ketika kita mengucapkan qalqalah itu, kita nggak buka mulut. Ya. Kita nggak buka mulut, kita nggak turunin hang bawah, kita nggak monyong. Sehingga tidak memberikan suara fathah, suara dhammah, suara kasrah. Tapi kita cukup menjauhkan gitu. Cukup menjauhkan bibir kita gitu ya. Gitu. Wa ibdalu ghunnatil idgham an-naqis maddan ataupun mengubah gunna idgham naqis dengan maddan. Artinya apa? Gunnahnya nggak masuk ke hidung gitu ya. Mai, cuma gitu dong. Mai, harusnya mai, mai, mai gitu. Jadi dia malah mengubah guna menjadi itu menjadi mad gitu. Ma gitu. Jadi nggak masuk ke hidung. Masalah juga. Kemudian kalau tuh baina ghunnatil ikhfa wa ghunnatil idgham, mencampur adukan ya, antara gunnah ikhfa dan juga gunnahnya idgham. Wa ma asbaha dzalik mimma la dhabita lahu illa bil akhdhi an ahli al-fanni min al-qurra'il maharatil al-umana. Di mana tidak akan bisa kita sempurna, tidak akan sempurna itu ya, hal-hal seperti itu, pengucapan seperti itu, kecuali kalau misalnya kita al-akhdh ya, kita mengambil, kita talaki, kita belajar langsung kepada ahlinya dari para qurra yang mahir dan juga yang mereka umana gitu, yang bisa dipercaya. Kemudian selanjutnya inhirafu sauti ba'dil hurufi nahwal khayshum. Jadi inhiraf ya, melenceng. Suara beberapa hurufnya itu melenceng kepada khayshum. Artinya masuk hidung. Ketika kita membaca Al-Quran, pastikan tidak ada huruf yang masuk hidung kecuali mim sama nun. Ya. Karena yang punya gunnah itu cuma nun sama mim. Ya, madiyah nggak ada gunnahnya. Waw madiyah nggak ada gunnahnya. Ya. Tapi banyak orang yang baca ya man lu 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 lun gitu ya. Ta'malun gitu. Alamin min. Nah, itu artinya dia tidak menyempurnakan pengucapan huruf madnya. Dia malah memasukkannya kepada khayshum. Dan kita tahu bahwasanya khayshum itu cuma makhraj untuk nun sama mim. Ya. Bukan huruf yang lain. I gitu. Bukan i, u, bukan u gitu. Coba aja kita pegang hidung kita, kita pegang hidung kita, kemudian kita ucapkan u gitu. U. Kalau misalnya dia benar gitu, kalau misalnya dia nggak masuk hidung, maka suaranya nggak akan berubah. U, u. Tapi kalau misalnya kita salah, artinya masuk hidung, maka suaranya akan menjadi o, 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 gitu. Ya seperti itu. Caranya adalah kita dengan cara memencet hidung kita, menekan hidung kita. Nah, kemudian selanjutnya ya kadukhulil gunnati fil lam. Seperti memasukkan gunnah pada huruf lam. Ya. La. Ya. Lillah, lillah, lillah. Maksudnya lillah kan nggak masuk hidung. Kemudian huruf mad, ya kan? Huruf-huruf mad juga jangan masuk hidung. Huruf-huruf halki juga jangan masuk hidung. Ain dan seterusnya. Wahada minal hunal adaiyah asyai'ati jiddan. Ini adalah bentuk lahnul adaiyah, ya, lahan pengucapan yang syai'ah, yang sangat-sangat banyak.
terjadi ya di kalangan para pembaca Al-Qur'an. Wala yaslam minhu illa ahzaqul huzzaq wa amharul qurra. Dan tidak ada yang selamat dari kesalahan itu kecuali orang-orang yang cerdas, orang-orang yang paling cerdas, yang paling pintar, dan juga orang-orang yang paling mahir, para qurra yang paling mahir. Kemudian walid dhabatihi. Nah, bagaimana cara menyempurnakannya? Yang bagi dhabatu masaris saut. Dia harus menyempurnakan jalan suaranya, masar, jalan jalan suaranya. Fabadalan min an yanharifa nahwal khayshum, ya, daripada dia itu condong kepada khayshum min khilali kharqil anfil munjazib nahwal fam, artinya apa? Dari apa namanya? Rongga pangkal tenggorok, pangkal hidung gitu ya. Pangkal hidung yasluku masaruhu sahih nahwal fam. Jadi daripada dia keluar dari khayshum ataupun dari rongga hidung baru keluar ke mulut. Nah, tapi apa? Kita harus mengeluarkannya itu langsung dari mulut ya. Nggak masuk ke hidung dulu kan itu. Ya masa ruhunya jalannya itu beras apa yang benar apa? Nahwal fam. Dia jalannya itu keluar dari mulut gitu. Summa khurujan minasyafatain. Nah, baru setelah itu keluar dari dua bibir. Jadi jangan masuk ke hisham dulu suaranya gitu ya. Tapi suaranya mengarah ya, mengalir ke mulut kemudian baru ke syafatain. Wa alaika bitadribi ma syaikhika, dan hendaknya ya, kamu banyak-banyak berlatih dengan guru-gurumu. Wa ikhtibaru naf wa ikhtibar ya, wa ikhtibaru nafsika bisa dianfa. Wa ikhtibaru nafsika bisa dianfika thumma nutqil harf. Nah, kemudian ya, cara mengujinya adalah dengan cara bisa dianfika. Ya, apa tadi itu apa? Tutup gitu ya. Tutup hidung kamu. Ya. Tutup hidung kamu, tekan hidung kamu, kemudian ucapkan huruf tersebut. Ba, ta misalnya. Sambil kita pegang hidung kita. Ba, ta, sa. Kalau misalnya yang keluar bunyinya ba, ta, sa, ja, ha. Nah, itu salah. Kemudian sawa'un kana mufradan, baik itu dia mufrad au mujawiran li harfi gunnah. Nah, baik dia itu hurufnya sendiri ataupun dia ketika berdampingan dengan huruf gunnah yang lain. Nah, ini biasanya kayak gitu kan. Biasanya terpengaruh gitu. Ketika dia bukan huruf gunnah, ketemu sama huruf gunnah, akhirnya dia terpengaruh. Kan nuni wal mim, nah seperti nun dan juga mim. Fa in sya'arta biraninil gunnah fi anfika fa 'alaika an tu'awid dan nutqa. Nah, kalau misalnya kamu merasa ada ronin, ada getaran, ada dengung gitu ya, gunnah di hidung kamu, maka kamu harus terus-terus apa melatih tu'awid, ya, membiasakan dalam pengucapannya. Wa tajma'u aqlaka muntabihan ila masadil sauti wa tujrihi nahwal fam. Kemudian apa namanya? Ya, mengumpulkan akalmu artinya apa? Fokus gitu ya. Kemudian muntabihan tadi kan fokus juga kepada apa? Masadil saut, jalan suaranya. Kemudian kamu alirkan gitu ya ke mulut. Jadi jangan ke khayshum. Wa kullama kararta tajribah sabbata 'ala shawab. Semakin banyak kamu mengulang-ulang ya, mempraktekannya, maka akan semakin benar bacaan. Kemudian begitu juga i'tidalu fi julusi halat tilawah. Duduk i'tidal lurus. Waraful ra's, kemudian juga mengangkat kepala. Yu'amminu min israbil hurufil gunnah. Jadi caranya juga kata beliau, selain kita tadi apa pastikan suaranya itu mengalir dari mulut ke bibir gitu ya. Jangan sampai dari khayshum dulu baru mulut baru bibir. Nah, kemudian dengan cara tadi kita menutup hidung kita juga bisa dengan cara duduk tapi lurus gitu, tegak. Kemudian kita mengangkat kepala kita. Maka itu apa? Yu'amminu min israbi hurufi gunnah. Maka itu akan menjaga, mengamankan kita dari masuknya huruf dengan gunnah. Artinya dari bercampurnya huruf dengan gunnah, ya, dengan hidung gitu, dengan khayshum. Ka hurufil mad, seperti huruf mad. Wal huruf mujawirah li harfai gunnah, ataupun huruf-huruf yang berdampingan dengan huruf-huruf gunnah.
wal hurufu allati tamurru min tahti kharqil anfil munjadib nahwal fam. Ataupun huruf-huruf yang keluar dari bawah ini apa dari bawah apa? Dari bawah eh, rongga hidung gitu ya. Kemudian ke mulut. Nah, seperti apa? Seperti huruf-huruf halqiyah, huruf tenggorokan, huruf-huruf lahawiyah, ya, luha, qaf sama kaf dan gitu. فخفض الرأس عامل من العوامل التي قد تؤدي إلى انحراف الصوت الحرفي نحو الخيشوم. Jadi khafdur ra's ya, menurunkan kepala ya, merendahkan kepala gitu. Itu adalah hamilun, salah satu amil ya penyebab dari penyebab terjadinya melencengnya suara huruf kepada khayshum. Jadi ketika kita menurunkan kepala kita itu bisa menjadi penyebab suaranya itu masuk ke hidung kata beliau. Wa huwa amilun sanawi walaysa amilun ra'isan. Tapi itu dia apa? Penyebab sanawi, penyebab yang apa namanya? Bukan yang inti gitu ya. Walaysa amilan ra'isan, bukan penyebab intinya. Ya. Fadhabitu lil hurufi yakunu dhabitan laha fi kulli hal wa kulli hay'ah. Ya. Orang yang dhabit, ya, orang yang cerdas, orang yang mutkin lil huruf untuk huruf-huruf hijaiyah, untuk pengucapan huruf yakunu dhabitan laha fi kulli hal, maka dia juga menyempurnakannya, memutkinkannya, memfasihkannya itu di setiap hal, di setiap kondisi. Wa kulli hay'ah, dan setiap gerakan. Artinya ya nggak cuma di salah satu kondisi aja, tapi di semua kondisinya, baik dia ketika berharakat, ketika bertemu dengan huruf yang lain, ketika sendiri, ketika sukun dan segala macam. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah at-tanaffusu halat tilawah. Bernafas ketika kita tilawah, artinya mencuri-curi nafas ya. Khasatan halat tilawati bi martabatil tahqiq. Nah, khususnya ketika kita membaca Al-Qur'an dengan tempo tahqiq pelan. Fayatanafasul qari'u 'inda sawakin. Nah, seorang qari dia biasanya itu apa? Bernafas, ya, mengambil nafas, mencuri-curi nafas ketika sukun. Wa hadza yahdutsu katsiran min qurra'il ma'atim wal mahafil. Ini sangat banyak terjadi pada orang-orang yang membaca Al-Quran fi ma'atimi wa mahafil, di acara-acara gitu ya, kayak Maulid Nabi ataupun ya yang kita kenal dengan para mujawid ya, mujawad gitu, para qurra, para qari. Awit tanafus inda saktil wajib. Nah, ataupun dia bernafas pada sakta yang wajib di surah Yasin, kemudian Taufifin, kemudian Al-Kahfi dan seterusnya. Jadi jangan sampai kita itu curi-curi nafas. Jadi kita mencuri-curi nafas ketika membaca Al-Quran. Khususnya ketika ketika huruf-huruf sukun gitu ya. Mengambil nafas, mencuri-curi nafas pada huruf-huruf sukun. Dan ini banyak terjadi kepada para qari yang membaca Al-Quran di mahafil, di haflah-haflah gitu, di acara-acara. Kemudian ini udah habis ini, nggak apa. Kemudian atasyaddudu wa tasyadduq. Atasyadud wa tasyadduq. Apa itu? Ya tadi berlebih-lebihan gitu ya. Ya. Jadi terlalu banyak, terlalu kuat, terlalu menekan gitu. Atasyadduqu awit tasdiq awit tamdil, ataupun apa? Seakan-akan dalam mulut kita itu ada lagi ngunyah gitu. Seakan-akan kita sedang mengunyah makanan. Huwa tatwilul hurufi fi ta'rid syadqin wa tamilu aymanuhuma aktsaru min tamilu aisar wal isti'anatu bihima indal makhfudi aw at-tanaqquli min al-khafdi ila al-fath. Nah, au ila raf'in mithlu qouli ta'ala wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Kemudian apa? Di sini kita membahas tentang tasyadduq ataupun tasdiq. Itu apa? Tatwilul huruf, memanjangkan huruf fi ta'rid syadqin. Jadi memanjangkan huruf untuk menampakkan huruf tersebut. Jadi dia karena ingin menampakkan huruf tersebut, akhirnya dia memanjangkannya. Watamilu aimanuhuma aksaru min tamyilul aisar. Dia lebih condong kepada ya, apa? Kepada yang kanan
Tamyil condong daripada ke yang kiri. Wal isti'anatu bihima indal makhfudi aw tanaqquli min khafdi ilal fath. Dan biasanya ini digunakan ketika kita mengucapkan huruf-huruf berharokat kasrah, makhfud. Awit tanaqqul ataupun berpindah dari kasrah ke fathah. Apa contohnya? Waliyallah. Jadi di sini ada orang baca waliyallah. Iya. Terusnya waliyya. Enggak dipanjangkan. Tapi waliyya bukan waliyya. Au ila raf'in mithlu qouli ta'ala ataupun ke fathah ya ke dhammah gitu ya. Wal ashiyyu. Nah, dari kasrah ke dhammah. Nah, benar baca wal ashiyyi yuridun. Terus ya wal ashiyyi yuriduna wajha. Kemudian wa qad sabaqal kalamu an hadzal lahn ya, an hadzal lahnu wa ja'alnahu sababan min asbabil lahn. Yang sudah kita bahas pada pembahasan sebab-sebab terjadinya lahan. Kama annal ihmal wa tasahul tasydid sababun min asbabihi faqtafi bima dzakartu fiha anifan. Sebagaimana ihmal ya, melalaikan, mengabaikan dan juga bermudah-mudahan asyadid sababun min asbabihi. Maka berlebih-lebihan juga itu apa? Sebab dari sebab-sebab terjadinya lahan. Faqtafi bima dzakartu fiha anifan. Maka aku mencukupi dengan apa yang telah aku jelaskan tadi saja. Kemudian at-tatribul fahish wa taghnimul mukhil, tanghimul muhil. Ya, mukhil. Tatrib gitu ya. Melakukan gitu, mendendangkan gitu ya. Yang fahish yang buruk dan juga tanghim yang mukhil yang merusak. Ya. Qad sabaqal kalamu an hadhihi al-qadhiyyah aidan. Sudah dibahas juga pembahasan tentang ini. Wa ja'alnaha sababan min asbabil lahan dan kami menjadikannya sebab dari sebab-sebab terjadinya lahan. Wa aktafi bima dzakartuhu fiha farji ilaihi wa'mal bihi. Maka aku mencukupkan dengan apa yang telah aku jelaskan di sebelumnya gitu ya. Maka kembalilah ke sana ya, artinya ulanglah baca gitu. Wa'mal bihi dan amalkanlah. Artinya kita diperintahkan untuk kembali ke sana, kita baca ulang lagi gitu. Kemudian tarji'. At-tarji' fil lugha at-tardid, mengulang-ulang. Wa ma'nahu istilahi qaribun minal ma'na lughawi wa huwa naw'an. Jadi tarji' ini juga dari secara bahasanya, secara bahasa artinya tardid, mengulang-ulang. Adapun secara istilahnya itu lebih dekat kepada makna lugawinya. Ya, dia juga dekat kepada makna lugawinya. Wa huwa naw'an, ada dua jenis. Tarji'u hasan, tarji' yang baik dan yuradu bihi amran. Itu maksudnya adalah ya, ataupun kembali kepada dua hal. Yang pertama tarji'un hasan wa yuradu bihi amran. Dari awal tardidu hurufil qiraati wa aswatiha. Jadi mengulang-ulang huruf dan juga suaranya. Wa yuradu bihi tahsinu tilawah. Nah, maksudnya itu adalah untuk menyempurnakan ataupun untuk memperbagus, memperindah bacaan. Wa ta'anni biha. Ta'anni itu apa? Pelan-pelan gitu ya. Tidak terburu-buru. Fa'an Abdullah ibn Maghfal al-Muzni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma fathi ala naqatin lahu yaqra'u surat al-Fath. Dari Abdullah ibn Maghfal al-Muzni, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Fath Makkah. Beliau itu berdiri di duduk di atas ontanya gitu. Kemudian beliau membaca surah Al-Fath ataupun surah Al-Fath. Qala farajja'a fiha. Kemudian beliau mentarjikkannya tadi kan, mengulang. Qala tsumma qara'a Muawiyah. Kemudian setelah itu Muawiyah membaca yahki qira'at Ibnu Mughaffal. Beliau menceritakan bacaannya Ibnu Mughaffal. Wa qala laula an yajtami'a an-nasu 'alaikum la raja'tu kama raja'a Ibnu Mughaffal yahki an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqultu li Muawiyah kaifa kana tarji'uhu qala ثلاث مرات ويقصد به المد المزين دون تطريب ولحن فاحش كلحن أهل الغناء كرفع الصوت ثم خفضه في المد الواحد. Jadi di sini ya, kemudian apa namanya waqala beliau mengatakan laula an yastami'un nasu alaikum, kalau misalnya
tidak gitu ya, orang-orang tidak berkumpul kepada kalian, laraja'tu kama raja'a Ibnu Ghaffal, maka aku akan mentarjihkan bacaanku sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Ghaffal. Kemudian beliau menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku mengatakan kepada Muawiyah, kaifa kana tarji'uhu? Bagaimana tarjihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katanya. Kemudian beliau mengatakan qala a salasu marrat, 3 kali. Wa yaqsudu bihi al-mad, maksudnya adalah mad, memanjangkan mad. Al-muzayyan duna tatrib. Jadi untuk menghias, untuk berindah, tapi apa? Tanpa tatrib tadi, tanpa dilakukan atau didendangkan. Walahnul fahishi kalahni ahlul ghina. Sebagaimana lahan yang buruk yang dilakukan oleh para para pemusik gitu ya. Orang-orang yang menyanyi, yang bernyanyi. Seperti apa itu? Harf sauti summa khafdihi fil maddil wahid. Jadi dia apa? Menaikkan suara, kemudian dia merendahkan suara gitu. Jadi dia menaik turunkan suara, menaik turunkan tingkatan suara. Ya, pada mad yang satu ya, pada satu mad gitu. Itu yang pertama, ya tarji yang hasan. Yang kedua, tikrarul ayah au ba'dihha. Mengulang-ulang ayat atau sebagiannya. Qala Sakhawi wa yajuzu an yakuna rawi arada biqaulihi yarji ay yukarrirul ayah au ba'daha. Wa kadzalika qalu Ummu Hani bin Abi Thalib kuntu asma'un nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ana na'imatun ala firashi yurajji'u bil Qur'an. Nah, yang kedua itu tikrar apa? Mengulang-ulang ayat. Kadang kan kita sering menemukan ya para masyayikh ataupun para qurra Timur Tengah ataupun para ya Syekh Husari ataupun imam-imam Masjidil Haram gitu ya. Mereka itu mengulang-ulang ayat, ya, mengulang-ulang ayat ataupun sebagiannya. Kayak misalnya dia mengulang-ulang Iqra kitabak, diulang-ulang gitu ya. Iqra kitabak, Iqra kitabaka kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Itu kan dia mengulang-ulang ayat ataupun sebagian ayat. Itu juga yang dibolehkan. Berkata Imam Sakhawi, ya juzu boleh gitu. Untuk seorang rawi arada biqaulihi, ya, yang ingin perkataannya apa yarji tadi kan, tarji ay yukarrirul ayat, mengulang-ulang ayat ataupun sebagian ayat aja gitu. Wakadzalika, begitu juga perkataannya Ummu Hani bin Abi Thalib. Ummu Hani bin Abi Thalib. Kuntu asma'un nabiyya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ana naimatun, dan aku tidur di atas kasurku, yurajji'ul bil Quran. Beliau tadi ya mengulang-ulang ayat. Mungkin tujuannya karena di situ ayatnya itu menyentuh, ya, ayatnya itu punya arti yang lebih gitu, punya makna yang menyentuh, akhirnya beliau mengulang-ulang gitu. Kemudian selanjutnya, nah itu yang boleh, tarji yang diperbolehkan. Sekarang kita masuk pada tarji yang fahish, yang jelek, yang buruk. Wa huwa tarji'ul ghina. Nah, ini adalah tarji'nya orang-orang pemusik. Tarji'nya para pemusik, al-ghina, musik. Wal qira'atu bil alhanihi, dan juga membaca Al-Qur'an dengan lahannya, artinya dengan kebiasaan mereka gitu ya. Dengan kesalahan mereka. Fayatarribu wa yatarannamu fayafsidul ahkam. Dia fayutarrib, dia melagu-lagukan ya, tarannum, dia mentarannumkan, tapi fayufsidul ahkam, tapi dia merusak hukum, artinya dia merusak hukum tajwid. Tarannum ataupun tatrib tadi diperbolehkan kalau misalnya tidak merusak hukum tajwid, tidak merusak makna dan sebagainya. Wa yamuddu fi ghairi mawdi'il mad. Nah, apa contohnya? Dia memanjangkan mad yang bukan pada tempatnya. Ya. Wa yazidu fil maddi ala ma yanbaghi, ataupun dia menambah kadar mad dari yang seharusnya. Yang harusnya 2 harokat, ya, jadi 4 harokat. Yang harusnya 6 harokat, jadi 10 harokat misalnya. Li ajli an yatimmal maqamil musiqi. Apa tujuannya itu? Tujuannya untuk menyempurnakan maqam musiknya. Ya, untuk menyempurnakan maqamatnya, nadanya. Alladzi yaqra'u bihi fayu'jib. Yang dia baca kemudian orang-orang takjub gitu, orang-orang kagum gitu. Dia pun juga kagum dengan baca dia sendiri.
Nah, wa huwal maqsudu fil hadis. Nah, ini adalah maksud yang ada pada hadis dari Hudzaifah an Hudzaifah bin Yaman qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'ana bi luhunil arabi wa aswatiha. Berkata dari Hudzaifah bin Yaman, Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran dengan luhunnya orang-orang Arab. Nah, luhun di sini bukan artinya kesalahan, tapi luhun itu apa? Bahasa. Dengan logatnya orang-orang Arab. Wa aswatiha dan juga suara mereka. Wa iyyakum wa luhuni ahlil fisq. Hati-hati ya, dari apa? Dari kesalahan-kesalahan ataupun dari nada-nada gitu ya. Logat-logatnya ya. Ahli fisq, orang-orang fasik. Wa luhuni ahli kitabain ataupun juga luhunnya orang-orang ahli kitab. Wa sayaji'u ba'di qaumun yurajji'una bil Qur'ani tarajju'al ghina'i wan nawhi la yujawizu hanajirahum. Kemudian nanti akan datang setelah aku ya, sebuah kaum yang mereka itu apa? Mentarjihkan Al-Qur'an tadi kan. Mengulang-ulang Al-Qur'an ataupun mendendangkan Al-Qur'an. Turajja'al ghina wan nauh, tapi dia apa tadi? Mentarjiknya tarjih ghina, tarjih yang fahish tadi, yang buruk, yang jelek gitu. Dia mentarjikkan seperti tarjihnya para pemusik. Kemudian la yujawizu hanajirahum. Bacaannya itu enggak hanya sampai kepada kerongkongannya aja. Ya. Bacanya itu hanya sampai kepada kerongkongannya saja. Maftunatu qulubuhum wa qulubul ladzina yu'jibuhum sya'nuhum. Maka menjadi fitnah gitu. Menjadi fitnah ya, ya diuji gitu ya. Hati mereka ya, hati orang-orang yang membaca gitu ya, itu maftunah, terfitnah gitu ya. Dan juga hati orang-orang yang merasa kagum ya. Hati orang-orang yang merasa kagum terhadap mereka, hati orang-orang yang mendengarkannya gitu. Jadi mereka itu terfitnah, mereka itu mendapatkan ujian, mendapatkan fitnah dari bacaan seperti itu. Karena mereka baca Al-Quran hanya sampai kepada kerongkongannya aja. Selesai. Setelah itu udah. Tidak ada taksir, tidak ada pengaruh dan segala macam. Karena di antara tujuan kita membaca Al-Quran itu kan bukan untuk apa namanya, untuk apa, untuk membuat kita menjadi tadi kan merasa paling paling bagus bacaannya segala macam, enggak. Tapi kan tujuan kita membaca Al-Quran itu supaya ayat yang kita baca itu bisa meresap pada hati kita. Kemudian setelah meresap pada hati kita, kita tadaburi, baru kita amalkan gitu. Tapi kalau misalnya hanya lebih mementingkan nada gitu ya, mementingkan makomat tadi gitu, tanpa memperhatikan maknanya, nah itu berarti dia udah keluar dari jalurnya. Ya. Ketika orang membaca makomat kemudian membuat orang yang mendengarkan itu merasa tersentuh, nggak apa-apa, bagus bahkan. Tapi kalau misalnya dia membaca makomat, kemudian orang lebih fokus kepada nadanya. Ya. Orang lebih fokus kepada nadanya bukan kepada maknanya. Ya. Harusnya ayat-ayat tentang azab itu membuat kita merasa ya tersentuh, kemudian kita ingin taubat dan segala macamnya. Tapi karena dia dibaca dengan nada, akhirnya orang itu fokus kepada nada, gitu. Bukan kepada maknanya. Gitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Kita membaca Al-Quran itu supaya apa? Supaya ayat yang kita baca bisa masuk kepada hati kita dan kita bisa amalkan nantinya. Bukan hanya sekedar tadi nada, berindah bacaan, bukan seperti itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang senantiasa bisa berusaha untuk mengamalkan Al-Quran dan tidak menjadi orang-orang yang ini tadi la yujawizu hanajirahum. Bacaannya itu hanya sampai kepada kerongkongannya aja. Kemudian selanjutnya tar'id. Ini yang paling banyak. Tar'id fil lughah rajah natijah anil faza'. Rajah karan gitu ya. Hasil daripada apa namanya? Faza' itu ya gerakan ataupun goyangan gitu ya. Wa fil istilah huwa an yar 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 apa? Yar jar ya yaraj yaraj raj wa an yaraj rajal qari'u bi sautihi.
Jadi menggoyang-goyangkan, ya menggetar-getarkan suaranya. Wa yati bihi muttariban, sehingga dia apa? Mendatangkan baca suaranya itu seperti muttarib ya. Apa? Gendang, suara gendang gitu. Ataupun ya tadi dendangan gitu ya. Lantunan lagu gitu. Kalladzi yura'idu min baradin wa alam. Seperti dia itu membaca Al-Qur'an dalam dalam kondisi apa? Apa? Barad ya, kedinginan gitu. Wa alam, dan juga kesakitan. Jadi tanda itu adalah ketika kita membaca seperti orang yang sedang kedinginan ataupun sedang kesakitan. Au khaufin ya, wa faza', ataupun apa? Takut dan juga khawatir gitu ya. Seperti itu. Wa fada yakhlitu bi syai'in min alhanil ghina. Ini kayaknya qad deh. Wa qad yakhlitu bi syai'in min alhanil ghina. Ya, terkadang juga dia bercampur dengan lahan apa para pemusik gitu ya. Fahuwa maksudun indal ba'd. Dan ini maksud dari beberapa orang. Wala tajuzul qira'atu bihi abadan. Enggak boleh. Ya. Hukumnya adalah la tajuzu kal qira'atu bihi. Enggak boleh kita membaca dengan tar'id tadi abadan selamanya. Fa in kana fi tabi'ati sautil qari, kalaupun itu udah menjadi tabiat ya suara seorang qari, kan ada kan orang yang suaranya itu kayak kayak tadi kan, kayak lagi kedinginan gitu. Kayak ngegerem gitu ya. Gitu. Faliyat tadarrab 'ala al-takhallus min. Maka berusahalah ya, latihan. Maka latihanlah untuk menghilangkan hal-hal seperti itu. Jadi tar'id ini juga ada yang karena sudah menjadi tabiat. Kalau sudah menjadi tabiat, maka usahakan untuk mengubahnya, usahakan untuk menghilangkannya. Insya Allah bisa. Kemudian bitaqwiyati syakhsiyati awalan. Caranya adalah dengan cara memperkuat kepribadian dia, memperkuat karakteristik dia, karakter dia. Kemudian warafu sautihi asnai tilawah, dan mengangkat yang meninggikan suaranya ketika tilawah. Faqad kana min tullabi man yura'idu fi kulli tilawatihi wa bitadribi wat tamrin nataqa bil ada'is sahih. Nah, jadi ada ya, dari murid beliau juga, muridku kata beliau, yang mentarikkan bacaannya ya ketika dia membaca Al-Qur'an. Kemudian lebih tadrib dengan latihan, tamrin ya, sama juga latihan juga gitu. Nataqa bil ada'is sahih. Maka dia setelah itu bisa mengucapkan dengan pengucapan yang benar. Jadi bisa diubah. Yang penting kita mau untuk mengulang-ulang, mau untuk melatihnya. Kemudian yang selanjutnya at-tarqis. Tarqis itu apa? Irtifa'u wal inkhifad. Jadi naik turun. Seperti orang sedang bergoyang gitu ya, menggoyang-goyangkan suaranya. Wa fi istilah wa an yarumal qari'u as-sukuta 'ala sawakin. Jadi ketika seorang qari ingin ya, sukut berhenti pada huruf-huruf sukun, ya, pada huruf-huruf sukun, thumma yanfiru bi sautihi nafran syadidan ma'al harakat. Kemudian setelah itu dia langsung ya, jadi dia berhenti pada sukun, tapi ketika bertemu harakat langsung naik. Artinya tadi kan dia seakan-akan seperti goyang, menggoyang-goyangkan suara, naik turun. Ka'annahu fi adwi wa harwalah. Seakan-akan dia itu dalam keadaan tergesa-gesa, ya, terburu-buru gitu. Wa huwa min al-uyubil katsirah fi tilawati man yaqra'una bitahqiq. Ini merupakan aib yang banyak sekali ya, yang sangat besar yang terjadi pada orang-orang yang membaca Al-Qur'an dengan tempo tahqiq, pelan-pelan. Au ma yusamma bitartil, ataupun juga disebut sebagai tartil. Wa ma aktsaruhu fi tilawati ba'dil qurra'il mahafil alladziina la ya'rifuna an tilawatil Qur'ani illa annaha takunu bi sautin 'alin. Jadi juga ya, fenomena ini banyak terjadi pada tilawah beberapa qurra al-mahafil, para qurra ya di acara-acara gitu. Kemudian alladzina la ya'rifuna an tilawatil Qur'an, yang mereka itu enggak mengetahui tentang tilawah Al-Qur'an illa annaha takunu bi sautin 'alin, kecuali itu hanya dibaca dengan suara yang tinggi dah gitu. Wa tanfukhu lil wajdain, kemudian apa? Wasyadda lisyadqin wa tatinil gunnat wa balaghati fil maddat wa taghanni laha biha hatta takhruja an qawaid tilawati hadahumullah.
Kemudian apa? Ya, dia mengangkat suaranya, kemudian membuat jidat ya, kening itu mengkerut. Kemudian apa? Dia berlebihan dalam mengucapkan tasdidnya, kemudian juga memanjangkan gunahnya terlalu panjang, kemudian berlebihan dalam mengucapkan madnya, ya, balagha fi maddat, wa taghanni biha, melakukan ya. Dengan itu hatta takhruja an qawaid tilawah, sampai akhirnya dia keluar dari kaidah tilawah. Hadahumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka. Oke, mungkin kita cukupkan terlebih dahulu karena waktu juga menunjukkan pukul 9. Insyaallah kita lanjutkan kembali di pertemuan di pekan selanjutnya insyaallah. Baqiya qalil, insyaallah baqiya qalil mina kitab. Tinggal beberapa halaman saja, sedikit halaman dari kitab Al-Lahan. Insyaallah. Halaman soal dan pertanyaan. Kalau mafhum langsung saja kita tutup. Soal, Ustaz. Iya. Ini Ustaz, apa namanya? Anak ketika bertalaki kepada guru anak ya Ustaz. Jadi apa namanya kalau kita baca tuh harus benar-benar data, ada yang nadanya kira-kira naik dikit aja gitu, itu dikoreksi Ustaz gitu. Itu apakah benar seperti itu atau gimana Ustaz? Sebenarnya untuk masalah rendah ataupun tingginya suara itu nggak masalah menurut saya. Selama artinya dia masih menjaga kaidah tajwid dan sebagainya, Hmm. tidak merusak lafaz, apalagi makna gitu, nggak masalah. Hmm. Hmm. Jadi nggak ada patokan sih kalau dari segi artinya apa datar, rendah, tinggi itu nggak ada patokan. Saya bukan bagian daripada lahan gitu. Tapi yang Oh gitu. yang dimaksud lahan itu artinya ketika ya tadi dia merubah gitu. Tapi kalau misalnya ketika Hmm. dia hanya untuk sekedar nada ataupun apa tingkatan suara gitu, insya Hmm. Allah nggak masalah. Kayaknya nggak Hmm. pernah ada yang mempermasalahkan kalau masalah tadi gitu untuk masalah rendah Ustaz, syukran, tinggi. jazakumullah. Ya, oh iya, Ustaz. Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.